Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa di kesempatan kali ini. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat hidayahnya kepada kita semua. Disehatkan jasmani kita dan rohani kita, dipanjangkan umur kita, dan dilancarkan rezeki yang berkah dan barokah kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman, jodoh adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, layaknya seperti rizki dan kematian, dan hanya Allah lah yang tahu kapan jodoh itu datang. Dan jodoh adalah cerminan diri. Seseorang yang baik akan mendapatkan jodoh yang baik, dan sebaliknya, orang yang buruk akan mendapatkan jodoh yang buruk pula. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang artinya, perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang-orang. Quran Surat An-Nur ayat 26. Maka banyak nasihat yang mengatakan hendaknya kita memperbaiki diri dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Dengan begitu, kelak akan mendapatkan jodoh yang baik. Sahabat beriman, tak jarang pula kita jumpai di sekitar kita, baik kerabat maupun tetangga-tetangga kita, yang berkata merasa susah mendapatkan jodoh, padahal mereka sudah berumur dan waktunya menikah. Memang jodoh adalah rahasia Allah, tetapi kita sebagai manusia mungkin kesalahan atau melakukan perbuatan dosa yang bisa menghambat datangnya jodoh kita. Dan ini adalah dosa yang bisa menghambat datangnya jodoh. Yang pertama adalah dosa syirik. Syirik adalah perbuatan menyekutukan Allah karena tidak sabar ingin bertemu dengan jodoh. Banyak orang yang memilih mendatangi dukun atau orang pintar, memakai susuk atau yang lain dengan harapan makin berpenampilan menarik dan bisa bertemu dengan jodohnya. Padahal yang mereka lakukan termasuk perbuatan syirik yang sangat dibenci oleh Allah, sesuai firman Allah yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Yang kedua, mendekati zina. Zina adalah perbuatan lain yang bisa menghalangi kita dengan jodoh. Termasuk zina adalah dalam berpacaran dan lain-lain. Allah berfirman yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Yang ketiga, mencari rezeki dengan cara haram. Seseorang yang ingin mendekatkan jodohnya pastilah dia berdoa. Namun ada doa yang ternyata sulit dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu doa yang dipanjatkan oleh orang yang makan makanan haram dan menggunakan pakaian yang haram, dan mereka memperoleh hartanya dengan cara yang haram pula. Yang keempat,
durhaka kepada orang tua. Bisa jadi jika durhaka kepada orang tua, berbuat dosa kepada orang tua, Allah tidak meridhoi dan menjadi penghambat datangnya jodoh. Karena dosa kepada orang tua bisa menyebabkan seretnya rezeki kita. Yang kelima, melalaikan sholat. Dosa yang bisa jadi penghalang atau menghambat jodoh adalah melalaikan sholat. Karena Allah akan ridho kepada hambanya yang telah melakukan perintahnya dan yang menjauhi larangannya. Yang keenam, memutus tali silaturahmi. Memutuskan tali silaturahmi adalah perbuatan dosa yang bisa menghambat atau menghalangi jodoh. Karena dengan silaturahmi seseorang akan mendapatkan rahmat Allah, termasuk jodohnya. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Quran Surat Al-Hujarat ayat 10. Yang ketujuh, berdoa dengan tergesa-gesa. Jika kita meminta kepada orang lain, harus dilakukan dengan hati-hati dan lemah lembut. Lantas bagaimana dengan meminta jodoh kepada Allah? Tentunya harus dibicarakan dengan baik-baik, dengan sebaik-baiknya adab. Terlebih kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa akan mengabulkan doa hamba-hambanya selama doanya tidak mengandung kezaliman, tidak memutus tali silaturahmi, dan tidak tergesa-gesa. Sahabat beriman, demikianlah tadi dosa-dosa yang bisa jadi penghambat jodoh kita. Semoga kita selalu bisa memperbaiki diri dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi setiap hari. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.